biasanya nih, menurut pengalamannya Bu Erika nih, soalnya ada yang nanya nih Bu Erika, dari Sabang sampai Merauke kira-kira problemnya sama apa enggak sih? Kalau sama, problem apa sih yang biasanya kebanyakan Bu Erika temui dan mostly hampir semuanya kurang lebih hampir sama? Iya. Biasanya kendala apa nih Bu? Iya, boleh Bu Ya, diceritakan. ini pertanyaannya juga sulit Bu. Saya kok ke bagian yang sulit-sulit ya Bu ya. Nah, jadi gini Bu Kristiana, sebetulnya kendalanya atau kesulitannya kalau saya lihat dulu memang di eksternal ya Bu, karena kita kan bekerja ya seakan-akan seperti sendiri ya Bu. Kita nggak punya guidance gitulah istilahnya. Tapi sejak ada support system Univision ini, menurut saya yang eksternal itu udah nggak problem lagi Bu. Jadi misalnya seperti kita ada sharing sama orang, atau kita mau rekrut partner baru, atau kita butuh skill untuk pengembangan diri, mengembangkan skill kita, itu semuanya udah tersedia di support system Univision atau Univision Go Bu. Saya kira sih untuk saya nggak ada masalah di bidang yang eksternal ya Bu. Justru yang paling sulit itu adalah dari diri sendiri Bu. Nah, dari diri sendiri itu saya rasa mungkin banyak teman-teman juga ya yang mengalami kondisi seperti saya ya. Kesulitan saya itu kalau misalnya saya lagi di zona nyaman tuh Bu, itu rasanya mau melakukan aktivitas itu kok nanti ada yang lain yang lebih penting gitu kan. Sampai kadang-kadang ya mohon maaf loh Bu, ya ini jeleknya zona nyaman ya, nonton sinetron lebih utama dari aktivitas gitu loh Bu. Lah itu kan drakor gitu ya? Nah, saya enggak Bu, saya lokalan aja Indonesia Bu. Nah, itu zona nyaman Bu, itu menurut saya bahaya laten Bu, berbahaya sekali untuk saya itu Bu. Lalu kalau saya tidak punya impian Bu, dulu kan impian saya jelas ya Bu, wah saya kepengen trip ke luar negeri setiap tahun dengan gratis. Dan setiap kali punya impian, setting goal, jangka panjang, jangka pendek, punya komitmen, saya selalu bisa capai, tapi lama-lama bosen Bu, karena juga nanti ada trip-trip yang diulang. Jadi saya mau cari impian saya lagi itu impian apa gitu ya. Kalau saya pas nggak nemu impian saya, itu juga saya nggak terlalu semangat ya Bu. Saya aktivitas tetap, cuman nggak seperti sekarang kalau saya punya impian. Lalu kalau nggak punya impian, tentu saja saya pasti nggak akan setting goal kan Bu. Dan setting goal, kalau misalnya pun saya setting goal, saya asal-asalan Bu. Misalnya, ya paling enggak tahun ini saya sama unit 300 sampai 600 juta. Udah itu aja. Terus nanti setting goal yang bulanan, karena saya bersama unit, ya unitnya kalau mau capai. Kalau misalnya enggak, terus gimana? Ya jadi agak malas-malasan juga gitu loh Bu, untuk memenuhi goal-goal saya. Lalu yang satu ini Bu, masih terjadi sama saya sampai sekarang. Saya takut ditolak orang. Itu kendalanya Bu. Banyakan dari diri sendiri Bu. Beneran Bu. Kalau yang lain-lain itu gampang Bu. Kalau dari sendirinya sudah beres. Kita sudah tahu apa seperti yang saya sebutkan tadi, impian, goal, dan lain-lain. Itu kalau kita punya kemauan, tidak ada yang tidak bisa Bu. Pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Gitu Bu Kristiana. Oh, oke. Nah, Bu Erika nih kan udah 13 tahun nih di bisnis ini, di industri ini udah 17 tahun ya Bu Erika ya. Jadi pasti nggak baru pertama kali ngalamin hal seperti ini. Nah, mungkin ya Bu, sempat udah beberapa kali mengalami hal ini, tapi kan Bu Erika masih ada di bisnis ini. Berarti Bu Erika udah tahu nih, udah pernah ngalamin, ada tipsnya nggak Bu yang boleh di-sharing? Jadi kan mungkin ada di antara kita nih yang lagi hari ini, aduh gimana ya gitu. Nah, Bu Erika boleh nggak sharingin ke kita tipsnya gimana kalau menghadapi hal yang tadi Bu Erika ceritakan ke kita? Yang tadi ya Bu ya? Iya, kendala Ya, yang ya. tadi, ya. Berarti yang tadi itu zona nyaman ya Bu ya, yang pertama ya. Iya. Nah, kalau saya merasa saya zona nyaman, terus itu saya belum sadar karena saya masih nonton sinetron misalnya gitu ya Bu, atau saya melakukan hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau itu udah keterusan gitu, saya udah mulai menyadari, saya akan coba ingat-ingat lagi gitu loh. Untuk apa sih saya masih mau cari as-as saya yang lain? Kenapa sih saya masih mau berjuang di bisnis ini? Ya, kalau misalnya, mohon maaf dulu Bu, saya nggak bermaksud sombong ya. Saya pikir Tuhan sudah ngasih saya berlimpah-limpah Bu. Saya udah merasa cukup dengan hidup saya seperti ini gitu Bu.
Ya maksudnya kalau nggak aktivitas pun nggak apa-apa lah gitu ya. Cuma sekali lagi saya tetap mau di bisnis ini tuh karena saya kan harus memikirkan anak saya ya Bu. Saya punya anak cuma satu Bu. Kalau misalnya suatu saat kami berdua orang tuanya sudah nggak ada, terus dia harus hidup sendiri, apakah pekerjaan dia itu bisa layak untuk membiayai hidupnya dia? Itu kan yang saya nggak tahu. Makanya saya kepengen sekali di bisnis ini, saya berkembang. Dengan MDIT bintang 2, tentu saja di tahun-tahun sekarang mungkin masih cukup ya Bu ya, tapi saya melihat kalau 10-20 tahun ke depan, kalau misalnya saya hanya memberikan legacy 200 juta satu bulan, ada kemungkinan itu kurang gitu untuk anak saya Bu. Jadi saya mau tetap fight, saya mau memberikan legacy yang layak lah, berkelimpahan lah kalau bisa Bu untuk anak saya. Jadi kalau saya udah mulai zona nyaman, saya akan coba ingat-ingat itu supaya saya kembali bersemangat. Lalu saya kan nggak punya impian gitu ya Bu ya. Saya udah cari-cari, kok nggak ada lagi ya impian saya mau apa gitu ya. Terus saya berusaha cari impian orang-orang yang saya cintai Bu. Misalnya suami saya itu kan suka sama mobil-mobil gitu ya Bu. Jadi setiap dia kepengen ganti mobil gitu, dia bilang, aduh itu mobil itu bagus. Dia nggak pernah minta Bu, tapi dia bilang, aduh mobil itu bagus ya, wah mobilku lewat dan lain-lain gitulah Bu alasannya. Itu saya udah harus menerima sebagai tanda bahwa dia kepengen ganti mobil gitu. Nah jadi kalau itu terjadi, biasanya saya akan setting goal Bu. Saya kepengennya kasih pas dia ulang tahun bulan April. Nah jadi saya harus setting goal. Seberapapun pendeknya waktu itu, kalau saya setting goal, saya komitmen, itu pasti capai Bu. Jadi pas dia pengen, datang gitu, mobilnya datang gitu, dia senang banget. Dan saya happy banget saya bisa membahagiakan suami saya. Nah, saya cari impian orang lain juga Bu. Papa saya usia 80 tahun Bu, tapi puji Tuhan masih kuat. Bulan Februari tahun lalu bilang, Kak, papi pengen ke Yerusalem gitu. Oh, lah kan sudah pernah. Ya tapi itu begitu berkesan gitu sehingga pengen lagi. Nah, saya pikir, papi saya umur 80 ya, mumpung masih kuat saya harus capai tahun ini. Berarti saya harus 10 bulan. Saya perginya 4 orang Bu Kristiana. Satu orang sekitar 35 sampai 40 juta, berarti 160 juta ya. Saya memang ada tabungan tapi belum segitu Bu. Nah, saya harus mengusahakan uang itu sampai Desember, saya setting goal lagi, terus saya berusaha capai lagi, ya banyak cara ya Bu, dari personal selling juga, saya bangun tim yang baru juga, mungkin saya harus mencapaikan impian tim-tim saya yang lain supaya mereka juga berkembang, dari situ juga gitu Bu. Jadi saya pada waktu Desember itu, puji Tuhan sudah terkumpul uangnya, saya pergi berempat dengan suami, anak, dan papi saya, dan luar biasa ya Bu, senang sekali, sehingga saya juga ikut bahagia, aduh Tuhan saya terima kasih bisa bahagiakan papi saya gitu. Lalu yang takut ditolak orang Bu, nah itu kan sering menghantui saya ya Bu ya, saya yakin juga banyak teman-teman yang punya perasaan seperti itu, takut ditolak orang. Nah kalau saya takut ditolak orang Bu, berarti itu artinya saya sadar bahwa saya mementingkan kepentingan saya, Bu, pada waktu saya takut. Kalau misalnya saya nggak mementingkan kepentingan saya, loh ngapain saya takut ditolak orang, gitu kan, Bu? Nah, maka pada waktu ketakutan itu muncul, saya mementingkan diri sendiri, saya tidak lebih mementingkan kepentingan orang yang saya sharingin. Nah, itu berarti cara berpikir saya mulai nggak benar nih, Bu Kristiana. Jadi saya berusaha dari diri saya membayangkan Ibu, misalnya saya lagi berhadapan dengan orang, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Kadang-kadang saya mengalami ketakutan kalau saya mengalami middle up, atau saya bertemu dengan orang yang baru, itu saya merasa takut. Tapi pada waktu ketakutan itu muncul, saya langsung ingat, ini kamu mementingkan kepentingan sendiri nih, kamu harus switching. Nah switchingnya itu saya caranya gini Bu, ya mungkin ini cara yang ekstrim ya Bu, dan saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi itu membuat saya manjur sekali, membuat saya berani akhirnya nggak ditolak, berani membuat saya bicara sama orang itu. Saya membayangkan bahwa saya tahu besok dia mati, dia meninggal. Nah, kalau saya tahu dia besok meninggal, masa iya sih saya sekarang diem? Masa iya sih saya nggak ngomong tentang insurance itu sama dia? Kalau misalnya dia laki-laki dan dia kepala keluarga,
mencari nafkah utama dalam keluarga. Kalau misalnya dengan saya cerita hari ini, dia buka polis hari ini, dan isyut hari ini, maka kalau dia besok meninggal, dia pasti akan mendapatkan uang pertanggungan jiwanya untuk keluarganya, supaya keluarganya tetap mempunyai gaya hidup, sama seperti pada waktu si kepala keluarga ini hidup. Jadi, saya betul-betul membayangkan bahwa besok akan terjadi resiko sama dia, sehingga saya benar-benar bisa bicara dari hati untuk menolong dia. Gitu Bu Kristiana.